Firman Tuhan hari ini itu bicara tentang kisah para murid. Itu bicara tentang hikmat dan komunitas. Sekali lagi, kisah para murid atau boleh dibilang cerita para murid. Saya akan mengulang sedikit. Minggu lalu Pastor Arief sudah sampaikan di Yakobus 3 ayat 15 sampai 18 firman Tuhan bilang begini. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat Tuhan, hikmat dari atas. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada 4 hikmat. Hikmat dari atas atau hikmat Tuhan. Hikmat dari dunia. Kemudian hikmat dari apa? Nafsu manusia dan hikmat dari setan-setan. Apa sih bedanya dari 4 hikmat itu? Tahu 4 dari 4 hikmat itu apa bedanya? Yang pasti bedanya yang pertama berasalnya. Dibilang kan hikmat dari atas. Berarti hikmat dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Hikmat dari dunia. Asalnya dari dunia. Hikmat dari nafsu manusia. Hikmatnya berasal dari nafsu manusia. Hikmat dari setan-setan. Asalnya dari setan. Itu pertama yang membedakan itu asalnya. Dari mana? Hikmatnya tuh dari mana? Datangnya tuh dari mana? Dari tadi 4 hal itu. Kemudian apalagi yang membedakan? Hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan-setan itu terbatas. Tetapi hikmat Tuhan karena dia adalah Allah pencipta tidak terbatas. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang susah banget yang rasanya mustahil. Nggak bisa kita lewatin. Tapi hikmat Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah itu tidak terbatas. Itu yang bedakan. Kemudian apalagi? Dasar dan tujuannya. Kalau 3 hikmat itu hanya untuk memenuhi semua berdasarkan nilai-nilai yang ada. Hikmat dunia untuk memenuhi nilai-nilai dunia. Dasarnya adalah nilai-nilai dunia. Nafsu manusia, nilai dasarnya ya yang mendasarnya adalah keinginan manusia itu sendiri. Yang sering kali keinginan manusia bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau hikmatnya si setan ya udah keinginan si iblis yaitu tentang kejahatan. Tapi dibilang hikmat dari Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Perkataan Tuhan sendiri. Hikmatnya dari Tuhan sendiri. Dan tujuannya untuk apa? Mendatangkan damai sejahtera. Kemurnian. Tidak ada kemunafikan. Hikmat yang dari Tuhan. Tujuannya jelas mulia. Dan agung dan besar. Nah oleh karena itu kita belajar. Hari ini kita mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Setuju? Yang setuju boleh katakan amin. Kita mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Hikmat yang murni itu, hikmat yang mendatangkan damai sejahtera. Hikmat yang tidak munafik, semuanya tulus. Hikmat yang mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Saya mulai dengan pengertian apa itu hikmat Tuhan. Ini yang saya coba baca, kemudian saya coba rangkumkan. Hikmat Tuhan itu bicara, hikmat adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan menerapkan setiap pengetahuan dan pengertian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar dan dengan waktu dan dalam waktu yang tepat. Cara benar, waktunya tepat. Hikmat juga sering disamakan dengan kebijaksanaan. Amsal bilang hikmat itu seperti kebijaksanaan. Bahkan hikmat dalam bahasa Arabnya itu bicara tentang kebijaksanaan. Jadi hikmat itu sebuah kemampuan. Kemampuan bukan sekedar pengetahuan, pengertian, tapi lebih dalam. Sebuah kemampuan untuk mengalami atau memahami pengetahuan setiap pengertian secara mendalam tentang apa?
tentang prinsip-prinsip kebenaran. Dan tidak cukup cuma sampai memahami. Oh saya ngerti. Oh saya ngerti. Oh iya saya tahu. Firman Tuhan katakan ini, oh iya saya tahu. Enggak seperti itu. Hikmat itu memahami, mampu. Kemudian dia mampu juga untuk apa? Menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Kita sering ya suka bilang, waktunya lu gak tepat sih ngomongnya. Waktu itu hati gue lagi gak enak. Jadi kita perlu hikmat loh waktu menegur orang saja. Gak sembarangan. Kita perlu hikmat Tuhan dalam memahami kebenaran dan dalam menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar dan dalam waktu yang tepat. Itu namanya hikmat atau kebijaksanaan. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan aja. Oh orang berhikmat tuh cuman dia pinter pengetahuannya, enggak. Tapi ada mempraktekannya, memahami dalam menjalankannya, mempraktekannya. Ada Bani Isakar. Disampaikan bahwa dia tuh punya pengetahuan tentang waktu-waktu yang tepat. Tapi dia juga tahu punya hikmat bagaimana menerapkan semua pengetahuannya itu dalam kehidupan. Itu namanya hikmat dari Tuhan. Kita mau punya hikmat seperti itu. Saya juga berdoa, Tuhan, saya baca firman, saya belajar mengerti firman. Tapi saya minta Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan itu. Bukan cuma sekedar saya tahu firman, saya tahu kebenaran, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Cuma seperti itu enggak, tapi saya minta Tuhan kasih kekuatan untuk memampukan saya, untuk menerapkannya, untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara yang benar, dalam waktu yang tepat. Itu kita perlu minta setiap hari. Hikmat itu terus bertumbuh. Jadi bukan sebuah sekali sudah selesai gitu. Udah punya hikmat pasti enggak. Terus akan bertumbuh dalam hidup kita, disempurnakan. Amin. Kita mesti punya pengertian ini dan kita mau belajar. Siapa yang mau punya hikmat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya mau. Kita semua mau, puji Tuhan. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Ada 4 hal yang saya catat. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Yang pertama, hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan masalah. Betul gak? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah. Oleh karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Jalan kehidupan kita tuh gak mudah. Kita perlu hikmat pertolongan dari Tuhan. Manusia terbatas tadi disampaikan. Kekuatan kita terbatas. Hanya Tuhan dan hikmatnya yang tidak terbatas. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan bukannya cari jalan. Firman Tuhan bilang kalau kita mentok, dia cari jalan, bukan. Kalau kita mentok, Tuhan bukan cari-cari jalan, mana pintu jalan keluarnya mana ya. Tuhan bilang dia akan buka jalan. Bahkan di dalam padang pasir gitu yang panas gitu gak ada. Dia buka jalan, dia berikan sungai. Tuhan itu bisa buka jalan tidak terbatas. Kalau kita udah mentok ke kiri kanan, pintu keluar gak ada, masalah, susah. Minta sama Tuhan, Tuhan Yesus akan berikan hikmat yang akan membukakan jalan buat hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu banyak yang mengalami tentang hal ini. Bagaimana dalam setiap keterbatasan ada hikmat Tuhan yang membukakan jalan buat hidup kita. Dunia ini susah, tapi tenang, ada hikmat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Hidup dalam dunia yang sudah berdosa, terkorupsi dan terkontaminasi oleh dosa. Dosa masuk dalam kehidupan manusia. Orang dunia bilang gini, berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan, bukan hikmat mereka. Tapi bagi orang yang percaya, orang yang diselamatkan, berita tentang salib itu adalah kekuatan Tuhan, adalah keselamatan buat kita. Amin. Dunia ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Kita perlu hikmat Tuhan yang menyelamatkan. Bagi dunia, ngapain? Cari keselamatan dengan diri sendiri. Bagaimana dengan berbuat baik? Tidak. Hanya karena karya salib yang dibilang itu hikmat dari pengertian daripada Tuhan. Bahwa hanya keselamatan itu datangnya dari Tuhan.
Berita salib merupakan kebodohan bagi dunia. Tapi bagi kita orang yang percaya yang diselamatkan, itu adalah berita gembira, berita keselamatan. Itu ada di 1 Korintus 1 ayat 8. Kalau 18 kalau Bapak Ibu mau catat. Kemudian yang ketiga, cepat ya. Yang ketiga, kita perlu hikmat Tuhan untuk membedakan, untuk dapat membedakan dan dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dunia ini sudah relatif dan abu-abu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dia A, A. Dia B, B. Nggak ada A plus B gitu istilahnya. Nggak ada abu-abu. Hidup dalam dunia yang penuh relativitas atau abu-abu. Yang ujungnya adalah kematian atau maut. Kita perlu firman Tuhan untuk menunjukkan jalan. Arah yang benar dalam kebenaran kehidupan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kita dan terang bagi jalan kita. Dalam dunia yang gelap ini, dalam setiap keputusan-keputusan. Ini boleh apa enggak ya? Minta hikmat dari Tuhan untuk menentukan. Karena firman Tuhan jelas. Dia dapat membedakan. Dia dapat memilih, menerapkannya sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, dunia ini mulai susah, relatif, gak apa-apa. Bohong kecil-kecil, gak apa-apa. Dari kecil jadi besar. Ya, oleh karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya catat ini. Hikmat, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Kita dapat mendapatkan yang terbaik untuk membedakan dan dapat memilih mana yang baik, lebih baik dan terbaik. Tuhan mau hidup kita mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya sekedar baik saja atau lebih baik. Tapi Tuhan mau kita dapatkan yang terbaik. Yesus itu the best. Rencana dan kehendak Allah itu the best, yang terbaik. Tuhan mau rencana kehendaknya itu tergenapi dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar baik. Pekerjaan yang baik itu oke. Tapi Tuhan mau pekerjaan yang terbaik. Bukan cuma sekedar untuk diri, untuk sebuah, wah keren banget orangnya. Tapi bagaimana kita ikut dalam kehendak rencana Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita bisa membangun kehidupan. Itu namanya yang terbaik. Tuhan mau, hikmat Tuhan memampukan kita. Bukan cuma sekedar mendapatkan yang baik saja. Atau lebih baik. Tapi hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Amin. Mau mendapatkan yang terbaik? Yang terbaik bagi istrimu, bagi suamimu, yang terbaik bagi anak-anakmu. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan. Jadi ada 4 hal, kita perlu hikmat Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh hikmat Tuhan itu sendiri? Catat ada 3 hal. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pengajaran ini. Bagaimana kita memperoleh hikmat Tuhan? Yang pertama, jelas. Terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hikmat. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan gak ada jalan lain. Cuma satu, yaitu terhubung dengan Tuhan, sumbernya. Karena hikmat Tuhan ya berasal dari mana? Dari Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6, firman Tuhan berkata begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi hikmat Tuhan itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Makanya kenapa? Tema setahun ini kita bicara tentang terhubung, salah satunya terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu bicara tentang terhubung dengan firman, terhubung dengan pribadinya, terhubung dengan hikmatnya, terhubung istilahnya dalam setiap kebenarannya. Dalam setiap pujian, penyembahan, bagaimana WPDA kita hari-hari, bagaimana kita belajar firman dan mulai menerapkan firman. Itu bicara tentang terhubung, karena apa? Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan itu adalah sumber hikmat sejati. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Ingat Yohanes
buka cerita tentang yang berbuah, saya pernah sampaikan ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggurin dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk memperoleh hikmat itu perlu terkoneksi dengan sumber hikmatnya yaitu Yesus. Kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, dibilang bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak akan pernah bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan. Yang kita punya hanya hikmat manusia atau hikmat dunia ini, bahkan hikmat dari setan-setan. Kalau kita terkoneksi dengan mereka. Tapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan sumbernya, maka hikmat itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita menerima hikmatnya, kekuatannya untuk menjalani kehidupan ini. Dan firman Tuhan bilang begini, dalam Yakobus 1 ayat 5. Bagaimana kita menerima hikmat Tuhan adalah terhubung dengan Tuhan sumber hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Waktu kita kurang hikmat, kita minta. Tuhan akan memberikannya. Apa arti firman Tuhan ini? Kita perlu kerendahan hati. Yang bilang, aku kurang hikmat, minta. Tuhan sedang bilang, betul gak? Atau kita bilang, gua mah udah hebat, gua udah pinter. Firman Tuhan bilang, kenapa kita perlu terkoneksi? Saya bilang, hikmat itu terus bertumbuh ya, progres. Jadi perlu kerendahan hati untuk bisa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan sumber hikmat itu. Kita perlu kerendahan hati untuk bilang setiap hari, bahkan sampai waktu berdoa di waktu pujian, sebelum naik ke mimbar, Tuhan tolong berikan hikmat, aku kurang, aku minta. Itu bicara tentang bagaimana kita punya kerendahan hati untuk bilang, Tuhan aku perlu, kalau tanpa Tuhan aku gak bisa yang tadi dibilang. Di luar Tuhan aku gak bisa apa. Ini namanya perlu kerendahan hati. Kalau kurang hikmat, minta. Tuhan udah bukakan. Kurang, minta. Maka aku akan memberikannya dengan murah hati. Jadi ini janji Tuhan. Kalau dalam setiap kehidupan kita ada sesuatu yang Tuhan aku minta hikmat. Tuhan akan kasih. Itu perlu kerendahan hati dalam hidup kita. Yang pertama bagaimana kita bisa memperoleh hikmat yang dari atas atau hikmat dari Tuhan. Yang pertama adalah kita terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hikmat yang sejati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat dari atas? Hidup takut akan Allah. Katakan, hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah. Apa sih? Kita buka ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan itu akibat dari kita hidup takut akan Allah. Hikmat Tuhan itu second. Yang pertamanya adalah hidup takut akan Tuhan. Wah kejar hikmat Tuhan gimana, kejar cari kemana-mana. Enggak. Cukup kata Tuhan, kalau mau punya hikmat yang dari Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa sih hidup takut akan Tuhan? Jadi istilahnya waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmatnya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hikmat hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu apa sih? Takut akan Tuhan apa? Hidup menghormati Tuhan. Hidup mentaati Tuhan. Betul? Takut akan Tuhan. Hikmat datang dari hidup takut akan Tuhan. Apa sih maksudnya hidup takut akan Tuhan? Kita akan dikenal sebagai orang yang berhikmat waktu kita hidup takut akan Tuhan.
Kita buka ya Matius 7 ayat 24 dan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Hikmat bicara tentang bijaksana. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya adalah sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang berhikmat disebut orang yang bijaksana. Orang yang bodoh atau orang yang bebal lawannya. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana dibilang apa? Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Hidup takut akan Tuhan, itu bicara tentang kita bukan cuma mengerti, mendengar firman Tuhan. Yang disebut itu orang bodoh. Tapi orang yang berhikmat adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau pakai kemarin, dengar, mengerti, obey. Istilahnya, dengar, ngerti, lakukan. Itu disebut orang yang berhikmat, itu yang disebut orang yang bijaksana. Tapi orang yang mendengar, tahu firman, tahu, ngerti firman, seringkali di firmannya dipakainya untuk menghakimi orang. Bukan menerapkan firmannya. Itu disebut orang bodoh. Saya percaya di sini kita nggak akan ada yang mau jadi orang bodoh atau orang bebal. Tapi kita semua disebut pengen jadi orang yang bijaksana. Firman Tuhan katakan untuk menjadi punya hikmat, menjadi orang yang bijaksana, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bicara tentang menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, yaitu waktu mendengar firman dan melakukannya. Itu disebut orang yang bijaksana atau orang-orang berhikmat. Jadi sumber hikmat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tadi terkoneksi dengan sumber hikmat yaitu Tuhan. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan, yaitu mendengar firman dan mulai mempraktekannya. Mengerti firman dan mulai menjalankannya, melakukannya. Maka disebut itu adalah orang yang berhikmat. Hikmat Tuhan akan turun waktu kita belajar firman, baca firman, waktu kita mulai melakukannya. Hikmat Tuhan turun, oh harusnya seperti ini, berdasarkan firman Tuhan. Hikmat semakin tambah, dari Tuhan akan semakin ditambahkan. Itulah hikmat waktu kita mulai hidup takut akan Tuhan. Katakan sebelah kiri kanannya, hidup takut akan Tuhan. Belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Cepat, yang ketiga. Bagaimana kita memperoleh hikmat yang dari atas, terhubung dalam komunitas yang sehat. Untuk menjadi orang yang berhikmat atau bijaksana, kita perlu berada dalam komunitas yang sehat. Bukan komunitas yang sempurna ya. Sekali lagi ya, bukan komunitas yang sempurna, tapi komunitas yang sehat. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu penting dalam memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohanimu. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Bahkan di Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Manusia perlu komunitas. Sehingga hikmatnya semakin terasah. Perlu komunitas yang sehat. Komunitas yang sama-sama
belajar firman Tuhan, berarti kan belajar melakukan firman Tuhan, di situ kan hikmat Tuhan bertambah lagi. Kita perlu memilih komunitas di mana kita akan bertumbuh. Oleh karena itu harus terkoneksi dengan komunitas yang sehat. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang berhikmat, khususnya dalam konteks komunitas, sangat penting. Orang yang berhikmat tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui komunitas yang saling menajamkan, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling mengingatkan. Itu kita perlu, bagaimana hikmat Tuhan akan semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Waktu kita terkoneksi, terhubung dengan komunitas yang sehat. Saya ingat khotbah Pastor Ashley waktu itu, bahwa the power of environment, kekuatan dari sebuah komunitas itu membentuk benih bagaimana tanahnya di situ yang akan mengeluarkan potensi-potensi dalam diri kita. Saya, Daniel, baru sadar bahwa saya sampai hari ini, salah satunya saya ngerti, karena saya tertanam dalam rumah Tuhan. Papa, mama yang ngajakin saya ke gereja. Tanpa mungkin anak-anak aja. Tapi saya diajar sama guru-guru sekolah minggu waktu itu. Kemudian masuk tunas remaja sama Koko Cici di tunas remaja Young Gen hari ini. Remaja, kaum muda. Terus sampai dewasa. Saya ngelihat bahwa wow, saya tahu bisa hari ini bagaimana. Meskipun belum sempurna saya ngerti. Tapi saya tahu ini gereja, ini adalah rumah. Di mana saya bisa terkoneksi dan hikmat Tuhan itu semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu perlu untuk ada dalam komunitas yang sehat. Kamu akan mengeluarkan potensi terbaikmu waktu kamu terhubung dengan Tuhan dan dengan keluarga Allah serta kehendaknya. Ada sebuah tulisan yang saya coba rangkumkan karena kita ini berasal dari Allah untuk menjadi keluarga Allah serta melakukan kehendak Allah. Kita ini berasal dari Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita itu menjadi keluarga, kita semua ini menjadi keluarganya Allah. Untuk apa? Melakukan bersama-sama kehendak Allah. Jadi perlu terhubung, terkoneksi dengan komunitas yang sehat. Pilih pertemananmu. Show your friend, I will show your future. Saya akan tunjukkan masa depanmu waktu kita siapa yang bermain dengan hidupmu. Itu yang akan menentukan. Oleh karena itu perlu terkoneksi dengan komunitas yang sehat. 3 hal. Bagaimana kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Pertama, terhubung dengan Tuhan sumber hikmat. Yang kedua, hidup takut akan Allah. Yaitu apa? Belajar mendengar firman dan melakukan firman. Hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Yang ketiga, terhubung dengan koneksi dengan komunitas yang sehat. Maka hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita setiap hari ditambahkan. Dan hikmat Tuhan itu yang memampukan kita tadi. Hidup dalam dunia yang susah ini, Tuhan kasihkan hikmat. Hidup dalam dunia yang terkontaminasi dengan dosa, kita bisa menang, ada keselamatan, mana menentukan yang benar. Hidup dengan hikmat Tuhan, kita akan bisa memilih mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dengan hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang terbaik. Bukan cuma sekedar baik, bukan cuma sekedar lebih baik, tapi hidup yang terbaik dalam kehidupan. Kita perlu terkoneksi dengan hikmat Tuhan. Dan ini kisah para murid. Kenapa saya bilang ini contoh, kita terinspirasi di kitab para rasul. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang mau dimuridkan. Life group itu kan tempat pemuridan, tempat kita belajar, tempat kita diasah. Life group adalah komunitas yang sehat. Oleh karena itu saya mendorong untuk mari ikut. Ini bicara tentang kisah para rasul, itu bicara tentang kisah para murid. Atau boleh dibilang cerita. Ini cerita tentang para murid. Kita buka ya, ini jemaat mula-mula. Kita buka dulu baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kalau Bapak Ibu mau baca pasal 2, baca terus sampai habis. Tapi saya coba
4 ayat aja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Mempraktekkan firman yang mereka dengar, melakukannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan sehati. Setia mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, menjadi seorang yang terkoneksi. Pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan dalam tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Komunitas yang berdampak. Karena ada hikmat Tuhan. Inilah cara hidup jemaat mula-mula. Kisah hidup para murid. Sebelum saya tutup, kita akan saksikan penayangan. Kesaksian dari salah satu anggota live kita. Ini bicara tentang kisah para murid atau kisah anak hidup yang hidup dalam life group. Saya persilakan multimedia. Shalom, perkenalkan nama saya Meila dari Life Gang Kosasi, wilayah Bogor Barat. Sekitar tahun 2015, hidup saya berada di masa-masa sulit secara ekonomi. Banyak kekhawatiran yang saya alami sehingga membuat saya terpuruk. Suatu ketika saya sedang beribadah di gereja, sebelah kursi saya ada seorang bapak yang menyapa saya, menanyakan nama dan tempat tinggal saya. Lalu dia juga tanya sudah ikut live belum? Saya jawab belum. Live itu apa Pak? Saya tanya balik seperti itu. Kemudian dia bilang bahwa live adalah komunitas kecil yang ada di GSJ Bethlehem dan berada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Akhirnya dia bilang bersedia ya kalau diajak bergabung di live. Nanti saya akan meminta ketua live Gang Kosasi untuk menghubungi kamu. Dan saya pun bilang oke. Singkat cerita, saya dihubungi oleh Cili Kiau yang adalah ketua live Gang Kosasi Bogor Barat. Dia mengajak saya untuk ikut live. Waktu itu saya bilang oke Ci, nanti saya datang. Lalu saya pun bergabung di live tersebut. Awalnya saya merasa biasa saja. Yang saya pikirkan live itu hanya sekadar kumpul-kumpul di luar hari Minggu. Dulu waktu belum bergabung di live, saya segereja itu cuma hanya sekedar rutinitas. Gak ada yang spesial di hari Minggu tersebut. Dan saya merasa ikut live juga masih biasa-biasa saja. Gak ada yang sesuatu yang spesial. Tapi semakin saya tertanam dan setia ikut live, saya merasakan ada perubahan hidup di dalam diri saya. Mulai dari perubahan sifat, sikap, ucapan, dan yang pastinya semakin dekat sama Tuhan. Dukungan dari ketua live yang luar biasa, teman-teman di dalam live juga. Dan semakin hari hidup saya diperbaharui. Tahun 2017, saya mulai bangkit dari keterpurukan saya. Menata kembali apa yang udah hilang dan hancur. Puji Tuhan, sampai hari ini penyertaan Tuhan setiap harinya benar-benar saya rasakan. Tuhan itu sangat baik buat saya. Selain perubahan hidup yang saya alami, saya juga mengalami perubahan peran. Saya menjadi berani dan tergerak untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Saat ini saya melayani di Information Center dan juga di Life Kids. Itu semua karena perkenanan Tuhan bagi saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk bergabung di Life, tertanam, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ini satu tentang kisah para murid. Ini satu tentang cerita para murid. Saya mau mengundang kita semua untuk bisa bergabung dalam komunitas. Orang yang berhikmat adalah orang yang mau selalu terkoneksi dengan Tuhan. Belajar hidup takut akan Tuhan. Kemudian terkoneksi dengan sebuah komunitas yang sehat.
di mana mereka belajar mempraktekkannya. Di situ pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat dan komunitas. Itu akan menceritakan tentang kisah hidup. Jemaat mula-mula ini akan selama setahun ini saya percaya akan banyak kesaksian-kesaksian. Cerita-cerita tentang kisah para murid, orang-orang yang mau dimuridkan, yang mau hidup dalam life group kita. Bersama-sama belajar. Sekali lagi, itu bukan komunitas yang sempurna. Tapi adalah komunitas yang sehat di mana kita akan dibentuk, kita akan belajar sama-sama. Dan kita akan menjadi bagian. Karena apa dibilang? Seperti jemaat mula-mula, mereka itu penuh dengan Roh Kudus, terkoneksi dengan Tuhan. Mereka itu duduk diam dalam pengajaran, kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hidup dalam firman, pengajaran firman Tuhan. Dan mulai mereka melakukan firman Tuhan, mulai berbagi, mulai mempraktekkannya. Maka apa? Punya hati misi. Sehingga orang-orang di sekelilingnya bisa melihat, mengenal Tuhan. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Disukai banyak orang dan menjadi berkat, membangun kehidupan. Ini akan kita bangun sama-sama. Bethlehemers, semua adalah Bethlehemers. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Bethlehemers adalah hidup, jemaat yang hidup dipenuhi dipimpin oleh Roh Kudus. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, perenungan dan serta melakukan firman Tuhan. Sehingga menjadi jemaat yang kuat. Bapak Ibu boleh baca di Kisah Para Rasul. Waktu mereka terkoneksi dengan Tuhan bukan hidupnya jadi gampang. Tapi mereka punya kekuatan, punya hikmat Tuhan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Dan mereka punya komunitas. Komunitas dalam komunitas yang sehat. Yang menguatkan mereka, yang mendoakan. Mari sama-sama. Dan komunitas itu adalah komunitas yang misioner. Yang memberkati banyak orang.